Baik, hari ini kita akan membahas mengenai betapa pentingnya kita belajar mengenai ilmu kimia analisis gitu ya. Apa sih definisi atau pengertian dari kimia analisis sendiri? Bahwa di sini kimia analisis merupakan suatu cabang keilmuan gitu ya. Baik cabang ilmu kimia yang jelas yang mempelajari baik teori maupun praktek yang berkaitan dengan metode-metode yang digunakan untuk analisis terhadap suatu bahan atau zat kimia. Ya, ini kimia analisis. Makanya di kimia analisis ada prakteknya. Kemudian kimia analisis dapat diaplikasikan di dalam bidang mana saja. Ini beberapa yang ada di sini gitu ya. Sebenarnya masih banyak bidang, bisa bidang industri, kemudian bidang lingkungan, kesehatan, pertanian. Kalau bidang industri ada analisis bahan obat ya. Kemudian kontrol kualitas dari sediaan maupun dari bahan obatnya. Kemudian analisis dari produknya. Untuk kesehatan jelas ya. Analisis obat, kemudian analisis darah, analisis urin. Kemudian untuk menentukan diagnosa ya, biasanya kalau darah sama urin. Kemudian lingkungan, analisis polutan, polusi ke analisis limbah. Itu juga bisa menggunakan kimia analisis pastinya. Kemudian dalam bidang pertanian, itu ada analisis tanah, pupuk, pakan, dan sebagainya. Ini berarti kan bahwa ilmu kimia analisis ini dapat diaplikasikan ke dalam bidang mana saja, tidak hanya bidang kesehatan dan industri. Kemudian tujuan analisis itu apa saja? Tujuan analisis itu yang pertama adalah mengidentifikasi suatu zat atau senyawa dalam suatu sampel. Jadi kita akan mengidentifikasi suatu molekul obat ya dalam suatu sampel. Misalkan contohnya ya. Contohnya karena identifikasi, contohnya di dalam laboratorium begitu ya. Ada satu larutan dalam satu wadah di mana labelnya misalkan hilang. Label identitas dari larutannya nggak tahu apa. Gitu. Nah, di situ laboran harus mengidentifikasi itu kandungannya apa gitu. Nah, kalian bisa mengidentifikasi kation dan anion yang ada di dalam larutan tersebut. Bagaimana cara identifikasinya? Nanti akan kita pelajari di pertemuan ketiga dan keempat yang tentang kation dan anion. Ya, bagaimana cara menganalisis, bagaimana tahapannya, apa saja harus dilalui ketika kita akan menganalisis zat yang tidak tahu sama sekali itu zat apa. Gitu. Kemudian yang kedua, tujuan analisis adalah untuk menentukan kadar suatu zat atau senyawa dalam suatu sampel. Menentukan kadar. Namanya menentukan kadar itu berarti apa? Ini kadar ya. Berarti jumlah kan ya. Menentukan kadar suatu zat. Nah, misalkan kalian ingin mengetahui kadar atau kandungan paracetamol di dalam tablet gitu. Nah, dengan metode misalkan metode A. Ini bisa ya, kalian bisa melakukan analisis kalau misalkan kalian pengen ini kadar paracetamolnya itu benar nggak sih 500 mg di dalam tablet Pamol atau tablet Sanmol atau Vagesik atau yang lainnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian ini untuk menentukan kadar ini bisa menggunakan metode konvensional maupun bisa menggunakan metode modern. Yang ketiga adalah menentukan struktur suatu zat senyawa dalam suatu sampel. Nah, ini yang nomor 3, ini misalkan kalian menemukan suatu tanaman baru, tanaman obat, tanaman bahan alam yang baru. Belum ada penelitian sebelumnya kaitan dengan tanaman tersebut. Sama sekali belum ada penelitian sebelum tentang tanaman tersebut. Nah, kalian pengen tahu kan, ini tanaman ini mengandung senyawa apa saja gitu. Nah, ini bisa menggunakan analisis. Ya, menggunakan HPLC bisa, menggunakan GC kalau dia minyak dan lain sebagainya. Ya, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini akan kita lakukan di semester ini di kimia analisis. Untuk yang semester 3, ya ini kan harus menggunakan yang modern ya.
Yang nomor 3 ini nanti akan dilakukan di analisis sediaan farmasi. Tuh. Kita lanjutkan. Nah, mengapa analisis kimia penting untuk dipelajari? Ya, semakin banyak produk berbahan kimia, kalian tahu ya bahwa bahan-bahan kimia itu tidak selalu aman gitu toh, tidak selalu aman. Nah, apalagi zaman sekarang itu banyak produk-produk kimia yang beredar. Nah, sekarang dipertanyakan keamanannya bagaimana? Kualitas produknya bagaimana? Apakah keamanannya itu sesuai dengan label yang tertera di dalam produknya atau tidak? Nah, itu bisa kita analisis menggunakan analisis kimia. Gitu ya. Kemudian bagaimana kimia analisis mengambil peran? Ya, bahwa peranan kimia analisis ini adalah sebagai instrumen atau alat yang diperlukan untuk menarik suatu kesimpulan. Suatu kesimpulan ini kadar parasetamolnya itu adalah 500 mg. Gitu. Oh, ini di dalam bahan baku ini ternyata kemurnian zatnya itu hanya 70%. Yang lainnya ada pengotor-pengotornya, misalkan begitu. Itu kan menarik kesimpulan. Nah, dalam menarik kesimpulan, nah, kalian harus memastikan bahwa metode yang digunakan itu tepat. Ya. Nah, sehingga maka pemilihan metode yang tepat dalam melakukan analisis itu merupakan suatu hal kewajiban atau wajib yang harus dilakukan seorang analis. Ya, agar apa? Agar dapat menarik kesimpulan yang benar. Kalian udah menarik kesimpulan bahwa ini ternyata parasetamol yang di dalam produk A ternyata kadarnya kok 1.500 mg gitu. Itu kan di luar batas ya. Nah, ternyata begitu. Benar nggak itu metodemu gitu? Benar nggak cara analisisnya? Jangan-jangan caranya salah. Udah menarik kesimpulan seperti itu, ternyata metodenya tidak tepat. Nanti kan bahaya ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian kimia analitik mempunyai penerapan yang luas. Karena apa? Karena kimia analitik menawarkan banyak sekali penggunaan dalam berbagai disiplin ilmu kimia. Jadi, kimia analitik ini bisa dipergunakan untuk disiplin ilmu-ilmu yang lain, misalkan kimia organik, kimia anorganik, kimia fisika, maupun biokimia. Nah, kemudian yang kedua, kimia analitik berguna dan terpakai di cabang ilmu pengetahuan lainnya. Pembagian kimia analisis itu menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Apa itu kualitatif dan apa itu kuantitatif? Lalu kimia analisis kualitatif ini adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu elemen, spesies, dan atau senyawa dalam sampel. Gitu. Singkatnya adalah di dalam kualitatif ini kalian hanya pengen mengetahui ada tidaknya zat tersebut. Misalkan ada tidaknya kation Ag di dalam larutan tersebut. Ada tidaknya kation kalsium dalam air kapur misalkan. Gitu. Ada tidaknya parasetamol di dalam tablet tersebut. Ada tidaknya parasetamol ada di dalam bahan baku jamu tersebut. Gitu. Ya. Gitu ya, itu. Kemudian kalau yang kimia analisis kuantitatif itu adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan atau mendeterminasi jumlah dari suatu elemen atau spesies yang ada dalam sampel. Nah, singkatnya adalah kalau yang kimia analisis kuantitatif, singkatnya adalah kita sampai dengan mengetahui berapa kadar atau jumlah zatnya. Misalkan, oh ini di dalam tablet A kadar parasetamolnya adalah 400 sampai 500 mg misalkan. Jadi kuantitatif itu sampai
tahu kadarnya berapa. Kemudian, oh ternyata konsentrasi HCl gitu itu yang digunakan adalah 0,1 molaritas misalkan. Itu kan sampai tahu konsentrasinya ya. Jelasnya di sini ya perbedaan kualitatif dan kuantitatif karena dua istilah ini yang akan sering kita gunakan ya, baik dalam praktik kuliah ini maupun kuliah yang lainnya. Kualitatif atau kuantitatif itu harus tahu bedanya apa. Ini analisis kualitatif atau kuantitatif. Kita ada contohnya di sini. Di sini ada contoh bahwa contoh analisis apakah ini sebuah langkah analisis telah dilakukan oleh X itu manusia atau orang. Hasilnya pada kapur ditemukan unsur kalsium dan karbonat, Ca2+ dan CO3 2-. Ini kation, ini anion. Ini termasuk analisis kualitatif atau analisis kuantitatif? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau coba menjawab? Mbak Ismi? Kualitatif. Mbak Ismi mungkin? Ada Ismi di sini? Ada, Bu. Oh, gimana Mbak? Ini kualitatif atau kuantitatif Mbak Ismi? Gimana Mbak Ismi? Kualitatif atau kuantitatif Mbak? Yang mana ya, Bu? Yang ini loh Mbak, yang di layar. Mbak termasuk kualitatif atau kuantitatif? Halo Mbak Ismi? Iya, Bu. Ini analisis apa Mbak? Kuantitatif ya? Apa? Kuantitatif. Kenapa jawabannya kuantitatif? Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan Mbak, kenapa kuantitatif jawabannya? Kenapa Mbak? Jelaskan Mbak, kenapa jawabannya kuantitatif Mbak Ismi? Mbak harus ada jawab, harus bisa menjelaskan apa kuantitatif toh? Kenapa Mbak kuantitatif? Coba Mbak Lina, ada Mbak Lina di sini? Ada Ibu. Coba dibantu itu Mbak Ismi. Kalau menurut saya itu metode analisis kualitatif. Berarti yang kenapa kualitatif? Karena metode analisis kualitatif itu karena mengidentifikasi senyawa. Apa di sini yang teridentifikasi apa? Jadi yang ditemukan itu unsur Ca2+ sama CO3 2-. Dan ya Jadi kita mengetahui itu ada unsur. Oh, ada unsur begitu. Oke, Mbak Afifah ada? Ada Ibu. Oke, Mbak Afifah tadi jawabannya Mbak Lina benar apa enggak? Apa yang benar jawabannya si Ismi? Kalau menurut saya itu hanya unsur-unsurnya saja, Bu. Oke, berarti benar jawabannya siapa? Kuali apa kuanti?
Benar yang kualitatif. Oke, yang kualitatif. Kualitatif Mbak Ismi. Kemudian yang kedua ini contoh analisis apa? Nah, telah dilakukan sebuah langkah analisis yang kesimpulannya adalah konsentrasi NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi HCl adalah 1 molaritas. Konsentrasi natrium hidroksida yang dibutuhkan untuk titrasi asam klorida adalah 1 molaritas. Ini analisis kuantitatif apa kualitatif, Mbak Karina? Kuantitatif ya, Bu. Oke, kenapa kuantitatif, Mbak Karina? Karena itu ada konsentrasinya, Bu, 1 molar. Oke, yang diketahui konsentrasinya siapa? Konsentrasinya NaOH ya, Bu. Oke, konsentrasinya NaOH, gitu ya, paham ya semuanya ya. Kita next lanjutkan. Nah, metode dalam analisis dapat dilakukan dengan metode basah ataupun metode kering. Ya, kalau metode atau cara basah atau metode basah ini dilakukan dalam bentuk larutan, sehingga sehingga sampel yang bentuknya padat ini harus dirubah atau dilarutkan terlebih dahulu menjadi bentuk cairan atau bentuk larutan. Ini cara basah. Nah, kalau cara kering ini dilakukan pada sampel yang berbentuk padatan, lemburan atau serbuk. Ini cara kering, jadi nggak perlu ditambahkan pelarut. Kemudian metode analisis kuantitatif itu dibedakan menjadi 2, yaitu metode konvensional dan metode modern. Nah, metode konvensional atau klasik ini termasuk dalam analisis kuantitatif. Metode klasik ini antara lain ada gravimetri dan volumetri. Jadi yang termasuk dalam metode klasik atau konvensional itu adalah analisis gravimetri dan analisis volumetri. Ini akan kita pelajari di kimia analisis. Kemudian, tapi kita juga mempelajari tentang metode modern, tapi di mata kuliah lain, gitu ya, di semester lain dan mata kuliah lain. Nah, metode modern ini ternyata mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi. Limit deteksinya kecil, kemudian jumlah sampelnya sedikit, ya. Waktu pengerjaannya relatif lebih cepat dibandingkan metode klasik. Karena metode modern ini menggunakan alat atau instrumen yang sudah canggih. Contohnya spektrofotometer dan kromatografi. Itu akan dipelajari di next semester. Nah, kemudian tadi kalian sudah tahu ya apa perbedaan konvensional dan modern. Nah, pertanyaannya adalah apakah metode modern selalu lebih baik dan lebih tepat dipilih untuk analisis? Ada yang mau coba menjawabnya? Apakah metode modern ini selalu lebih baik daripada metode klasik? Atau apakah metode modern ini lebih baik dan lebih tepat dipilih dalam analisis? Ada yang mau coba menjawab mungkin? Ada yang mau menjawabnya? Apa karena alatnya lebih canggih ya, Bu? Apakah selalu lebih baik dan lebih tepat? Pertanyaannya itu. Apakah? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas Fadal. Fadal benar ya? Ya. Ya, silakan Mas. Menurut saya itu untuk untuk lebih efektif atau lebih baik dari tradisional itu menurut saya iya, dikarenakan mesin itu lebih teliti dan lebih efisien. Jadi mengurangi namanya human error dalam saat analisis, Bu. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan jawabannya Mas Fadal? Selalu lebih tepat ya? Selalu lebih baik maksudnya? Selalu, kata kuncinya adalah selalu. Selalu lebih baik dan lebih tepat dipilih untuk analisis. Ini belum tentu tadi jawabannya si Fadal salah loh ya, belum tentu. Ini saya pengen dengar pendapat dari yang lainnya, gimana gitu. Ada yang mau menambahkan?
Ada yang mau menambahkan? Silahkan menambahkan pendapatnya dari Mas Fadal. Fadhal. Siapa? Mbak Virial mungkin? Sama, Bu. Hampir sama. Sama-sama. Oke. Lainnya? Hanif mungkin? Kurang lebih seperti itu, Bu. Waduh, masa sama semua nanti pendapat. Nanti kalau Mas Fadal mau masuk neraka, kalian juga ikut masuk neraka gitu ya? Ya rugi no. Gitu. Ada yang mempunyai pendapat sedikit berbeda atau menambahkan wis? Sama tapi coba ditambahkan. Atau mau ada yang dikurangi atau mau ada pendapat yang lainnya? Viego nih Mas Viego. Gimana Mas Viego? Biar nggak ngantuk ini. Gimana Mas Viego? Kalau deg-deg gitu kan nggak ngantuk ya. Aduh, jangan aku dipanggil habis ini gitu kan jadi nggak ngantuk maksudnya. Gimana Mas Viego? Iya, Bu. Ya, gimana menurut Mas Viego? Ya. Iya, iya gimana Mas? Iya mau tidur atau iya apa? Nggak tidur, Bu. Memang matanya gini, Bu. Dari lahir, Bu. Oh ya Allah, ya udah berarti pas apa namanya? Pas ngantri pembagian mata gitu kayak terakhir ya Mas Vigo ya. Apa Mas pendapatnya gimana pendapatnya? Ya, hampir sama, Bu. Oh, hampir sama. Mas Fadel, pasukanmu banyak dong Mas Fadel. Kamu menentukan pasukan ya Mas? Oke. Tidak selalu ya. Tidak selalu bahwa metode modern itu lebih baik dan lebih tepat dipilih untuk analisis. Kenapa tidak selalu? Dalam analisis ini, kita ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan analisisnya itu apa dulu? Gitu. Kalian mau tujuan analisisnya apa dulu? Kalau misalkan hanya analisis sederhana, ya, buat apa pakai modern? Mahal yang modern itu. Walaupun memang jumlah sampelnya sedikit, cuma alatnya mahal. Gitu, ya. Kalau hanya analisis yang sederhana, nggak perlu pakai yang modern, titrasi cukup. Kayak pengen mengetahui kadar cuka dalam mengetahui kadar apa? Asam asetat ya, CH3COH di dalam cuka misalkan, ya nggak perlu pakai spektrum mahal-mahal gitu kan, pakai titrasi aja bisa. Jadi tergantung tujuan analisisnya dulu. Gitu. Ya, kemudian di sini, tapi yang jelas semua analisis, baik analisis konvensional maupun analisis yang modern, itu metodenya itu harus tervalidasi. Ya, jadi misalkan pakai metode modernnya pun itu harus tervalidasi. Bagaimana cara memvalidasinya? Ada beberapa cara nanti. Ketepatannya bagaimana, keakuratannya seperti apa, ketelitiannya seperti apa, limit of detection-nya bagaimana. Nah, itu ya. Nah, kemudian dalam memilih metode baik modern maupun baik klasik ya atau konvensional itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi tujuan analisis, harus tahu tujuan analisisnya apa. Kemudian mengetahui jumlah sampel yang tersedia. Kalau jumlah sampelnya hanya sedikit sekali, nggak memungkinkan untuk analisis klasik gitu ya, pakai modern. Kemudian kalian harus paham sifat fisika kimia yang akan diteliti atau yang akan diidentifikasi bagaimana. Oh, ternyata misalkan dia itu merupakan bentuknya gas. Gitu. Bentuk gas itu tidak bisa dianalisis menggunakan konvensional, nggak bisa pakai titrasi. Harus dianalisis menggunakan modern, pakainya kromatografi gas. Gitu ya.
Kemudian misalkan dia sifatnya asam atau basa, ini bisa nih pakai titrasi asam basa, yuk pakai titrasi asam basa gitu. Ya. Nah, jadi tidak selalu. Kemudian yang keempat, mengetahui kemungkinan gangguan dari komponen lain yang terdapat dalam cuplikan atau sampel. Kan harus paham yang tadi saya sampaikan, di dalam suatu tablet itu isinya tidak hanya zat aktif, atau di dalam suatu sediaan obat lah, nggak hanya tablet, tablet, sirup, emulsi, suspensi, kapsul, itu kan not always hanya zat aktif gitu. Pasti ada ingredient, ada eksipien lainnya, gitu. Ada pelarutnya, ada zat warnanya, ada pemanisnya, ada penghancurnya misalkan, ada apanya gitu kan. Nah, apakah zat-zat tersebut dapat mengganggu analisis atau tidak? Itu juga harus dipastikan. Kalau misalkan mengganggu analisis, maka harus dihilangkan dulu. Caranya dengan mungkin dipendapkan, diges, diuapkan gitu. Ya. Kemudian daerah konsentrasi yang diperlukan dalam penyelidikan. Konsentrasinya berapa nih? Kalau misalkan ternyata misalkan menggunakan titrasi ya. Menggunakan titrasi itu tidak bisa kalau konsentrasinya hanya mikrogram. Misalkan 0,01 mikrogram itu nggak bisa pakai titrasi. Itu amat sangat kecil sekali. Gitu. Yang memungkinkan mungkin pakai spektro infrared gitu, atau IR, atau yang pakai modern salah satunya itu spektro inframerah. Cukup tuh 0,01 mikrogram. Ya, itu yang dimaksud yang nomor 5. Kemudian yang 6, ketepatan yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, dan fasilitas laboratorium yang tersedia. Kita sudah merancang analisis, merancang metode yang begitu sempurna, tapi kalau misalkan alatnya tidak ada di lab, kita bisa apa? Kan gitu. Bu, saya mau analisis ini, sampel ini, saya mau pakai metodenya HPLC misalkan. Ini fase geraknya ini, prosedurnya seperti ini, Ibu. Nanti penyiapan sampelnya, terus validasinya ini. Kok alatnya nggak ada di lab? Oh, ya kan? Nah, gitu. Itu harus diperhatikan juga, itu contohnya. Waktu yang dibutuhkan juga diperhatikan. Tetapi karena kalau titrasi itu misalkan lama waktunya ya, tapi ada kok titrasi yang cepat. Misalkan ini kalau misalkan pakai yang lama itu pakai metode komplekso ya kalau nggak salah. Pakai diazotasi itu agak lama. Nitrimetri itu lama, nitrimetri. Metode titrasi nitrimetri itu butuh waktunya agak lama dia. Ya, tapi dia valuable atau bisa di lab. Pokoknya kita harus memperhatikan 3 hal ini. Waktunya cepat, di lab ada, ya, ketepatannya bagus gitu ya. Ya sudah bisa dilakukan. Jadi banyak pertimbangan ketika kita memilih metode, tidak hanya asal comot. Udah Bu, saya pakai itu karena alatnya ada. Loh, dicek dulu sifat fisika kimia obatnya bagaimana gitu. Cocok nggak sama metode itu, misalnya gitu. Ya, dicek dulu metode itu bisa nggak. Jangan sampai metode itu hanya ada gangguan sekecil mungkin itu bisa terdeteksi, nanti akan mengganggu analisis. Ya, jadi ada beberapa hal harus diperhatikan. Nah, analisis kuantitatif berdasarkan jumlah sampel, metode analisis dapat dibagi menjadi 4. Yaitu ada makro, semi makro, mikro, ada ultra mikro. Yang membedakan adalah berat sampelnya. Ya, ini ya, cek. Kemudian gimana? Selanjutnya berdasarkan informasi analisis yang diberikan, maka macam analisis dibedakan menjadi 4. Ada analisis proksimat, analisis parsial, analisis konstituen runutan, analisis lengkap. Kalau yang runutan ini biasanya komponen sampelnya itu sangat kecil. Ya, ini bisa dicek sendiri. Kemudian berdasarkan kadar zat atau konstituen yang dianalisis dalam suatu sampel, maka analisis dibedakan menjadi 3. Yaitu ada
analisis konstituen utama mayor ini ya. Ini ya, konstituen utama atau mayor, kemudian ada analisis konstituen minor, sama ada konstituen perunut. Ini yang membedakan adalah kadar prosentase kadarnya. Kemudian tahapan-tahapan dalam analisis kualitatif. Apa saja tahapan-tahapan yang akan dilalui ketika analisis kualitatif? Kualitatif ingat ya, hanya untuk mengetahui ada tidaknya suatu zat ya. Yang pertama adalah pengambilan sampel atau sampling. Ya, jadi pengambilan sampel ini tahapan pertama dalam analisis kualitatif. Sampel yang diambil itu harus mewakili populasi yang diteliti. Contohnya begini teman-teman. Kalian pengen menganalisis tadi kadar asam cuka, kadar asam asetat di dalam cuka. Gitu. Itu kan botolnya itu kan isinya 100 mili, bukan 100, 60 mili kan ya. Tapi tidak mungkin 60 mili kita analisis semuanya. Ya enggak? Nah, itu bagaimana caranya supaya hanya mengambil 10 mili atau 5 mili itu bisa mewakili populasi yang diteliti. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diidentifikasi. Merubah bentuk yang dapat diidentifikasi, misalkan si titrasi ini hanya bisa menganalisis bentuk sampel dalam bentuk larutan atau cairan. Gitu ya. Tapi ternyata sampel kita bentuknya serbuk. Nah, berarti harus dirubah ke dalam bentuk cairan atau larutan. Nanti ada proses-prosesnya, ya. Kemudian ketiga adalah proses identifikasi analit yang dikehendaki. Ini prosesnya. Cara identifikasinya, prosedurnya Pak ini. Dan yang terakhir adalah analisis data identifikasi yang diperoleh. Nah, setelah dilakukan identifikasi pasti ada data yang diperoleh kan? Nah, itu dianalisis. Oh, ternyata berdasarkan proses identifikasi analit, itu kan, bahwa kalau misalkan kita pengen identifikasi parasetamol dengan reaksi warna, gitu ya. Yang pertama pakai reaksi warna A, yang kedua warna B menimbulkan warna merah misalkan, yang reagen B menimbulkan warna kuning. Nah, kalau timbul warna merah dan kuning, ya berarti terdapat parasetamolnya. Maka dianalisis seperti itu. Oh, saat dianalisis baru diambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa sampel A itu mengandung parasetamol, sampel B tidak mengandung, sampel C mengandung atau tidak gitu. Ini tahapan dalam analisis kualitatif. Selanjutnya adalah tahapan dalam analisis kuantitatif. Yang pertama, pastinya yang paling utama itu adalah pengambilan sampel atau biasa kita sebut sampling. Kalau saya menyebutkan sampling gitu, itu adalah pengambilan sampel. Ya. Sama saja sampel yang diambil harus mewakili populasi yang diteliti. Contohnya, kalian ingin memastikan bahwa parasetamol yang dibuat itu kadarnya 500 mg. Nah, biasanya setiap kali produksi parasetamol itu biasanya dalam satu waktu itu tercetak 1000 tablet biasanya. Jadi setiap mesin berjalan di pabrik itu 1000 tablet yang tercetak. Setiap kali mesin jalan 1000 tablet. Nah, sekarang apakah 1000 tablet itu setiap tabletnya itu pasti 500 mg dosisnya? Gimana cara menentukannya? Dari 1000 tablet itu paling kita hanya ambil 20 untuk kita analisis. Nah, bagaimana caranya 20 tablet ini bisa mewakili 1000 tablet? Nanti ada caranya. Ya. Nah, itu jadi yang pertama adalah pengambilan sampel. Sampel itu harus bisa mewakili populasi yang diteliti. Contoh yang kayak tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diidentifikasi dan diukur. Ya, misalkan bisa dalam bentuk larutan, ya berarti dirubah dalam bentuk larutan. Kalau misalkan sudah sesuai bentuknya, ya udah nggak perlu dirubah kayak gitu. Ya, misalkan dia bentuknya sudah cairan gitu kan, ya udah, misalkan dapat dianalisis secara langsung, berarti nggak perlu dirubah.
Jadi tergantung instrumen yang digunakan atau alat yang digunakan. Yang ketiga adalah proses pengukuran alat yang dikehendaki. Gimana proses pengukurannya? Gitu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Kalau literasi pasti ada burat, ada klem, ada Erlenmeyer dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah dilakukan proses pengukuran ada perhitungan. Karena ini kuantitatif ya. Ada perhitungannya. Ya. Nah, setelah ada perhitungan baru analisis data yang diperoleh di analisis di sini. Nih ya. Analisis. Oke, selanjutnya sekarang apa perbedaan analit dengan sampel? Beda. Ini dari gambarnya kayak harusnya sudah bisa ditebak. Sampel analit. Bedanya apa? Kalau sampel itu adalah bagian dari objek populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi yang diinginkan. Identifikasi tablet ibuprofen. Kayak tadi saya bilang, ada 1000 tablet ibuprofen misalkan. Itu kan sampel. 1000 tablet itu adalah populasi. Sama-sama tablet ibuprofen. Itu namanya karakteristik yang sama. Nah, kita ambil 10 dari 1000. 10 itu adalah sampel. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Tablet 10 tablet itu adalah sampel yang mau kita analisis. Nah, apa itu analit? Analit adalah zat yang teramati atau zat yang teridentifikasi atau zat yang terukur. Itu analit. Paracetamol itu analit. Tablet itu sampel. Paham ya? Kita ingin menganalisis analit paracetamol. Paracetamol, kita ingin menganalisis analit paracetamol di dalam sampel tablet. Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya perbedaannya ya? Ini contoh analisis. Pertama contohnya adalah penentuan kadar asam salisilat. Caranya adalah dengan mengendapkan asam salisilat sebagai endapan kuning tetraiodophenylnaquinone yang dipisahkan dengan penimbangan. Ini lebih ke arah analisis kualitatif yang pertama. Yang kedua pun juga sama, ingin mengidentifikasi alkaloid morfin. Ya. Kemudian ingin mengidentifikasi kodein dan mengidentifikasi apomorfin. Oke, menggunakan reagen warna atau reaksi warnanya namanya amonium molikdatasam perklorat. Reaksi amonium molikdat ditambah dengan asam perklorat. Nah, kalau dia terkandung alkaloid morfin, maka kalau sampelnya kalau direaksikan dengan reaksi ini akan memberikan warna violet. Nah, kalau analisis kodein, ya kodein, kalau diberikan dengan reaksi ini akan berwarna coklat. Kalau apomorfin akan berwarna biru. Nah, di sini Bu. Iya. Maaf Ibu, waktunya sudah selesai. Iya, emang ke ini mata kuliah yang lain, Bu. Iya, memang udah selesai kok waktunya kok. Saya udah selesai kok, Mbak. Ini saya terakhir. Ya. Nah, ini silakan difoto. Baik, Ibu. Ya, latihan soal ini difoto, silakan difoto, kemudian dikerjakan secara individu, ya, dikumpulkan besok pagi maksimal jam 7. Karena saya paham tadi ada kuliah sampai sore. Ya, jam 7 pagi dikumpulkan di LMS. PowerPoint-nya akan saya berikan besok jam 7 setelah kalian mengumpulkan tugas. Gitu? Oke, nanti di LMS ya, ngumpulinnya ya. Nanti ketentuan tugasnya juga ada di LMS. Ngumpulinnya bentuknya tulis tangan aja ya. Tulis tangan, kemudian nanti di foto jadikan PDF, kumpulkan ke LMS. Yang Unimugo. Baik, terima kasih semuanya. Cukup banget, waktunya pas banget. Nanti apabila mau dilihat, nanti akan saya